Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Bergabung lagi dengan saya Peter Jakambe di sini di program webinar paling aktif, paling crazy selama pandemik ini, PHP ID Online Learning. Dan ini adalah seri ke-132 di mana September ini saya menghadirkan semua pemateri-pemateri dari kalangan C-level. Mereka saya todong dalam tanda kutip untuk berbagi cerita. Karena saya yakin mereka adalah orang-orang yang sama seperti dengan kita, para teman-teman yang di developer PHP Indonesia. Mereka adalah pejuang-pejuang juga yang memulai karir itu nggak langsung di atas. Mereka juga mulai dari bawah, sama seperti kita. Jadi hari ini kita akan dengar cerita mereka. Gimana sih mereka bisa sehebat itu untuk bisa berjuang sedemikian rupa untuk bisa sampai di top level manajemen dan membuat sebuah industri IT, organisasi IT yang bisa punya kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia. Nah hari ini, pemateri yang saya hadirkan hari ini adalah Om Randy Maulana. Beliau pertama kali ketemu saya itu di Medan kalau nggak salah. Benar-benar saya surprise banget. Saya nggak sadar Om Randy sudah hadir waktu itu dan saya terkesima memang dan kaget ya, antara shock juga dan ya oke, akhirnya kita berkenalan baik sampai dengan sekarang dan saya tahu kontribusi beliau di Keywords dan di perusahaan-perusahaan beliau yang ada Bejibum, sekarang sudah tinggal di Jogja. Jadi hari ini kita akan dengar cerita beliau bagaimana sih bisnis teknologi untuk startup. Nah jadi teman-teman akan dengar topik yang bagus ini. Saya juga akan belajar tentunya dari Om Randy. Ya seperti biasa format acara berlangsung selama 45 menit untuk presentasi dan 15 menit kemudian kita akan masuk sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Sekarang sudah ada berapa? 13. Selamat bergabung teman-teman yang sudah ada di FB Live. Nah teman-teman silakan sampaikan pertanyaan di sana, nanti saya akan bacakan untuk dijawab oleh Pak Randy di sesi tanya jawab di bagian kedua. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas Refactory dan sponsor-sponsor ini. Salam sehat untuk semua staf dan karyawannya dan seluruh CEO-nya. Kita terus berjuang di tengah pandemik. Dan kita akan segera mulai sesi online learning kita. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Randy. Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya teman-teman PHP ID. Thank you nih Pak Peter sudah ngundang. Ini kalau gue pengen lihat sebenarnya di mana sih yang nge-view? Nggak kelihatan di sini soalnya. Oke, gue bakal cerita-cerita banyak hal di sini, tapi biar lebih gampang gue coba untuk share presentasi ya, biar lebih mudah. Kelihatan nggak sih? Udah oke Pak Peter? Ya, mantap. Oke. Topik gue hari ini sebenarnya bisnis teknologi untuk startup. Jadi gue bakal cerita perjalanan gue selama 16 tahun ini. Gue 16 tahun terakhir ini menjalankan Keywords. Perkenalan dulu dari gue pribadi. Nama gue Randy Maulana. Gue tiap hari kerja di sini. Ada beberapa organisasi yang memang saya handle. Keywords ini grup, jadi dia tidak hanya satu perusahaan dan tidak hanya satu bidang. Yang sosialnya gue kerja di ACHI, Asosiasi Cloud and Hosting Indonesia. Kami ini adalah asosiasi dari provider cloud dan hosting Indonesia. Jadi yang bisa join memang hanya provider aja di sini. Kemudian gue ada di Keywords ini udah tahun ke-16, kemarin tanggal 24 Agustus itu mengulang tahunkan domainnya yang ke-16, tapi perusahaannya sudah lebih dari itu, jadi kalau gue nggak salah embryonya dari bulan Mei atau Juni 2005 waktu itu, tapi kita memilih tanggal 24 Agustus sebagai hari lahirnya. Ada konsep digital, ada GFN, konsep digital ini untuk digital marketing strategi, dia juga punya offline online activities, dan kalau GFN ini dia ada data center operator. Jadi gue gedenya dari tiga main bisnis ini, dan juga dari gue membantu asosiasi untuk tumbuh, kira-kira seperti itu. Ini yang saya kerjakan hari-hari.
Kalau tadi mainnya, kita juga punya beberapa usaha lain. Ada lagi kalau yang baru-baru namanya Aksara Data. Aksara Data ini adalah perusahaan registrar nama domain. Kemudian ada untuk nama domain.id. Insya Allah tahun ini kita akan jadi accredited registrar. Terus ada gudang SSL. Gudang SSL ini untuk belanja SSL, harganya murah dan bisa langsung beli online segala macam situ. GFN itu adalah data center provider. Kita memang mengelola data center sendiri di gedung cyber 1 lantai 3. Jadi kalau Pak Peter waktu itu pernah mampir ke kantor Keywords, nah itu ada data center di situ gitu. Nah, ada keyword sendiri, ada konsep digital, dan kita punya mainan baru namanya fleksibel. Fleksibel ini fleksibel untuk virtualisasi, jadi bayarnya bayar jam-jaman. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih kalau dalam dunia IT ya gitu ya. Tapi sebenarnya di sini teknologinya juga nggak ada yang baru-baru banget gitu semuanya. Tapi ya kita bikin juga di situ karena emang trennya mengarah ke situ gitu. Terus ada bikin website ini ya emang layanan pembuatan website untuk apa ya, untuk UMKM dan korporat juga sih di situ. Ini yang gue bekerja di teknologinya. Gue juga seorang produser, gue bikin film. Konsep kita punya tim untuk bikin film namanya Kodi Pictures. Tahun lalu sih sebenarnya Mas kita terakhir bikin film, tahun ini kita belum bikin sama sekali karena emang banyak PPKM-nya dan juga banyak hambatan-hambatannya, jadi kita belum syuting lagi. Ada beberapa judul yang emang bakal kita bikin tapi masih pending, jadi masih kayak digarap dalam bentuk skenario dan lain-lain, tapi itu menarik. Terus gue juga punya non-teknologi brand. Yang satu adalah Valen Baby. Ini bareng sama istri gue bikin bunga, jadi rangkaian bunga gitu. Terus ada sate Nyonya Ayu. Sate Nyonya Ayu ini emang kita jualan sate, literally memang sate. Dan bakso Haji Akbar itu memang bikin sate beneran, bakso beneran. Jadi kita emang punya kios bakso di Jogja. Dua-duanya kita jual di Jogja. Kalau Valen Baby kita jualnya kebanyakan yang beli dari luar pulau. Seperti itu. Jadi gue tidak hanya ngurusin teknologi aja. Next, satu lagi terakhir yang gue kerjain adalah donasi box. Donasi box ini adalah sedekah makanan halal siap santap. Kita bikin itu Senin sampai Sabtu 50 porsi makanan. Jadi gue menerima donasi dari orang-orang, kalau emang ada yang mau nitip sedekah atau apa, itu bisa transfer ke sini, bisa lewat kita bisa juga. Jadi kalau kita bisa lebih transparan, lo bisa lihat gue dapat duitnya berapa di situ. Belum pernah gue tarik sama sekali sih sebenarnya gitu. Cuman gue kumpulin aja dulu di situ deh, siapa tahu emang ada yang mau bantu atau apa gitu. Jadi emang ini gara-gara waktu dulu tahun lalu waktu nyokap gue sebelum meninggal itu minta tolong gue bikin sedekah harian, terus gue bilang gue iyain gitu. Awalnya cuman 20 porsi lah tiap hari, terus tiba-tiba ada yang ngasih donasi, jadilah 50 porsi gitu kan gitu. Ini tiap hari rutin gue lakuin dari Senin sampai Sabtu, 50 porsi dibagi di Jogja. Kenapa sih gue bikin ini sedekah harian ini? Karena COVID itu tadi Pak, gitu. COVID itu tadi itu di Jogja ini yang diserang utamanya itu di sektor non formal. Jadi orang-orang yang emang kalau dulu pendapatan mereka tuh antara 25.000 sampai 30 sampai 50.000 lah per hari pendapatan mereka itu ya. Dari hasil bekerjanya, dari hasil jualan atau apa. Nah, waktu Covid ini pendapatan mereka tuh cuma 5.000 sampai 10.000 rupiah per hari, Pak. Pendapatannya rata-rata segitu. Kadang nggak punya pendapatan sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kenapa kita nyediain ini, ya karena melihat banyak sekali yang nggak bisa makan gitu. Sementara banyak orang yang sebenarnya bisa makan. Sebenarnya nggak mahal banget sih gitu. Hitungannya sih cuma 10.000 perak aja gitu lah. Kita pukul rata lah biaya ongkos segala macam itu 10.000 lah, mulai dari proses produksi sampai distribusi per satu makanan gitu. Itu mereka udah bisa makan enak gitu loh. Makanya bukan makan ala kadarnya ya. Kita bikin yang makannya makan enak gitu. Kayak semingguan ini kita bikin nasi kuning. Kayak orang pesta aja nasi kuning. Terus ada kayak telur apa segala macam gitu yang ada ayamnya juga, jadi mereka juga makannya juga enak gitu. Banyak orang juga yang emang makan itu sehari cuma sekali karena emang faktor nggak punya duit gitu. Nah itu yang kita cari di sini sebenarnya gitu. Dan ketika mereka itu apa istilahnya ya, mereka itu bisa makan itu, akhirnya kita merasa lebih happy aja sih, lebih plong gitu. Kita dengan berbagi seperti itu. Oke. Nah, ini 16 tahun terakhir yang gue fokus membangun dan mengembangkan usaha teknologi. Ini yang mau gue ceritain. Tadi gue intermezzo dulu ngomongin soal
hari-hari gue ngapain aja. 16 tahun ini terakhir gue membangun dan mengembangkan usaha berbasiskan teknologi. Jadi setiap usaha yang non teknologi pun ketika gue bikin itu selalu ada unsur teknologinya gitu. Jadi ada unsur seni, teknologi dan bisnis yang gue gabungin jadi satu. Itu filosofinya ITB banget gitu. Seni, teknologi dan bisnis. Kebetulan gue dulu kuliah di situ, jadi agak ngelotok dengan filosofi itu gitu. Dan semua itu sebenarnya berawal dari sebuah ide gitu, sebuah ide yang sangat simpel. Itu gue di tahun 2005 itu lagi ngetren namanya ngeblog. Kalau Pak Peter mungkin sering nulis dulu segala macam, mungkin kalau inget tahun-tahun itu tuh lagi ngetrennya ngeblog lah gitu ya. Orang-orang tuh suka banget lah dengan nulis segala macam yang berhubungan. Waktu itu belum zaman dengan foto ya, masih tulisan aja ya. Foto itu adalah hal eksklusif karena tidak semua orang punya digital kamera. Pada zaman itu pun kalau emang orang punya digital kamera masih kamera pocket, dan kalau yang punya DSLR tuh udah orang kaya banget zaman itu gitu. Karena apa ya, mahal banget lah waktu zaman itu gitu kalau punya DSLR. Oke, ide awal gue tuh simple, gue tuh pengen punya blog dengan nama domain sendiri. Itu yang gua punya ide waktu itu. Akhirnya gue bikin lah ini randymaulana.com. randymaulana.com ini gue beli mungkin sekitar tahun 2005 juga gue bikin waktu itu. Dan gue pengen biar blog gue itu bisa jadi sarana awal untuk menyebarkan pendidikan dan juga sebagai tahapan awal orang untuk bisa berbisnis online. Karena pada saat itu tuh belum ngetren kayak sekarang bisnis online. Jadi di masa-masa awal gue keywords gitu ya, waktu gue bikin keywords hosting itu masa-masa awal itu gue masih bekerja secara offline. Jadi kita gimana caranya kita ngegiring orang yang dari offline untuk pindah ke online. Itu susahnya luar biasa karena gue harus menjelaskan fungsi apa sih fungsinya website gitu. Apa sih pentingnya lo punya internet di rumah? Apa sih pentingnya lo untuk berbisnis online? Kayak gitu tuh yang kami jelasin dari awal. Mungkin selama 10 tahun pertama lah gitu ya. Nah, jadi gue bikin kios itu biar orang tuh bisa punya website yang dengan mudah, cepat dan biaya terjangkau. Karena posisinya waktu itu gue hidup di mana zaman harga domain.com itu masih harganya sekitar $70 untuk 2 tahun. Once upon a time domain.com itu pernah sampai $150 kayak apa $250, gue lupa dulu harga per tahunnya. Tapi waktu itu gue sempat punya nama domain dan harganya itu sekitar $70 gitu, dan itu mahal banget gitu. Beda jauh sama sekarang, harga domain itu sekitar $10-11 gitu. Kemarin ada kenaikan dari Verisign untuk .com tuh naik jadi $11 rata-rata harganya. Gue pengen biar orang punya itu gitu, cepat dan biar terjangkau, dan juga pengen biar orang-orang itu bisa menyebarkan ilmu yang dimilikinya melalui blog. Dan gue juga kepengen agar orang-orang bisa naikin taraf hidupnya dengan menjadi pebisnis menggunakan media online dan mengembangkan brand. Sebetulnya hal ini kalau misalnya dilihat sekarang udah kayak ya udah standar banget lah gitu. Tapi kalau gue tarik 16 tahun yang lalu gitu loh, lu punya visi kayak gini gitu, itu wah itu berat banget ngejalaninnya gitu loh. Kalau sekarang semua orang udah punya HP, udah bisa online dimanapun gitu kan. Ya waktu itu nggak seperti itu gitu. Internet aja orang untuk mau join di internet waktu dulu, ingetnya apa? Bokep gitu. Lu bayangin gitu. Semua orang ketika mau join ke internet, itu takutnya adalah pornografi. Jadi yang ada adalah, enggak, gue takut kenapa ada pornografi, ntar gue kenapa-napa gitu kan. Orang banyak kayak gitu. Padahal kan banyak cara lain dan banyak jalan lain yang bisa kita lakukan di internet gitu kan. Gitu. Nah itu waktu itu kita sampai bikin edukasi seperti itu gitu, menggunakan internet yang bertujuan positif. Mungkin dari Kominfo juga ada tuh internet positif segala macam waktu itu, jadul lah gitu. Oke, so dari situ gue bikin beberapa produk, karena pada awalnya gue bikin website buat orang. Tapi akhirnya gue memutuskan tidak menjual website. Akhirnya gue fokus kepada core product. Core product gue adalah web hosting dan dedicated server, kemudian co-location server dan cloud virtual server, sama digital marketing dan security network. Ini yang gue fokuskan untuk gue jual di keywords sebenarnya. Jadi ya keywords and the gang itu main bisnisnya cuma di sini doang sebenarnya gitu. Tapi ya sisanya yang lain-lain yang mulai gue garap juga gitu. Oke. Yang paling gua agak bingungin adalah dari dulu orang-orang itu kalau mau bisnis online itu nggak siap 24 jam.
Jadi waktu Keywords awal-awal berdiri nih, waktu Keywords awal-awal berdiri tuh, customer-nya itu pada offline, rata-rata pada offline dan nggak siap 24 jam. Maksudnya gini loh, kalau dia punya toko online, ketika ada customer mau chatting atau telepon malam hari, tokonya udah keburu tutup. Dan pesan barang itu lama. Jadi akhirnya banyak pada masa-masa itu mungkin sekitar tahun 2005 ke 2012 itu banyak bisnis orang online yang bertumbangan. Waktu itu belum ada zamannya kayak sekarang ada apa ya kayak ada marketplace atau belum ada zamannya kayak istilahnya ada kayak ojek online gitu. Jadi orang zaman itu benar-benar masih offline dan cuman ngebales pada jam kerja aja gitu dan cuman kayak ngerjain apa ya istilahnya kayak ngerjain orderan apa segala pada jam kerja aja mereka nggak 24 jam jadi kalau ada orang komplain nanya-nanya atau apa ya besoknya gitu akhirnya bisnisnya customer-nya keburu hilang gitu itu pada zaman itu gitu jadi gua kemana-mana harus ngomong sama orang juga bisnis online lo harus siap 24 jam dan juga harus mau untuk memulai kecil mulai dengan hal kecil dulu dan kita berpikir besar. Karena kalau kita mikirnya udah kegedean, udah pusing balanya gitu. Padahal untuk memulai bisnis online itu cukup dengan berpikir, memulai dengan hal yang kecil dan berpikir yang besar. Contoh simpelnya adalah kayak gini deh. Ini kan apa ya istilahnya puzzle, Lego atau apapun lah ya. Kita mungkin familiar dengan ngomongnya dengan Lego ya. Mungkin kita bisa ngeliat cuman kayak gini doang yang simple gitu, Lego mainan anak kecil lah gitu kan. Tapi kalau misalnya emang disusun bisa jadi kayak gini kan, bisa jadi kayak rumah gitu kan. Yang penting apa gitu, dari kita pebisnis online itu emang punya sistem. Sistemnya apa sih? Kalau gue sih simpelnya adalah gini, gue bikin plan dan gue langsung do. Terus gue cek, ini bener nggak? Gue action lagi, recheck dan problem solving. Itu aja gue bikin secara terus menerus. Jadi ada plan, ada do, ada check, ada action. Kemudian ada recheck dan ada problem solving. Karena di setiap perjalanan kita tuh kalau nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Jadi di mana-mana pun pasti akan ada masalah. Jadi kalau ada tim gue yang nanya gitu, gimana ada masalah apa gitu. Tapi kalau nggak ngomongnya gini, nggak ada apa-apa gitu. Wah ini gila nih orang beratnya gue bilang gitu. Hidup lu bisa nggak ada masalah tuh udah out of the something gitu kan gitu. Ya kalau lu hidup nih berarti lu akan menghadapi masalah gitu. Jadi dengan lu cerita masalah lu apa gitu, kita solving masalah itu, lu bakal gampang untuk nemuin segala sesuatunya gitu loh. Batu-batunya tuh bisa lo singkirkan dengan mudah gitu. Oke, so balik lagi tadi rumah tadi itu adalah seperti ini gitu. Jadi ini adalah Lego yang tadi. Jadi kita kalau tidak pernah memulai untuk membuat sesuatu tidak akan bisa jadi seperti itu tadi ya. Oke, dan gue akhirnya dari start mall tadi bikin something big happen gitu, something big happen yang bikin gue itu bisa untuk jalan selama 16 tahun ini gitu. Ya, gue bikinlah itu tadi keywords. Oke, pertama-tama apa sih bisnis model apa sih yang gue lakuin gitu? Bisnis model yang gue lakuin adalah cash basis. Gue percaya yang namanya cash itu adalah king gitu loh. Jadi kalau memang posisinya customer lu ngutang atau gimana itu adalah bisnis yang gue nggak mau ngambil di situ gitu. Jadi gue hanya mau menjalani bisnis yang sifatnya itu customer-nya mau bayar gitu. Karena banyak banget apalagi di online ya bisnis yang sifatnya customer bayar belakangan, apalagi kayak kalau sekarang tuh orang-orang yang jual online tuh pada komplain sistem COD. Itu kan sebenarnya kayak bayar belakangan kan gitu. Itu nggak cash basis gitu. Uang lu tuh hilang gitu sebenarnya. Dan apa ya kayak banyak returnya lah gitu kalau kayak gitu tuh. Jadi bisnis model kayak gitu buat gue nggak cocok. Tapi gue nggak memaksakan ini kepada teman-teman di PHP ID ya. Jadi semua orang itu berhak untuk menentukan dia mau ngambil bisnis modelnya seperti apa. Seberapa kuat dia menjalani itu dan seberapa kuat dia menahan kerugian atau dia seberapa kuat bisa mengolah keuangan dan menerima keuntungan dari hal itu gitu. Jadi semua ada plus minusnya semua. Tapi bisnis yang gue pilih ada bisnis model yang sifatnya cash basis. Oke. Dan dari 16 tahun gue berusaha, banyak orang nanya, investor gue tuh siapa sih gitu. Gue buka-bukaan aja deh. Dana pribadi gue waktu itu adalah 1 juta rupiah. Itu modal awal gue waktu membuat usaha. Jadi itu nggak besar. Dan
gue mendapatkan dana dari pelanggan yang bayar layanan. Jadi investor gue itu adalah customer gue sebenarnya. Customer gue yang percaya sama diri gue bahwa gue bisa menjalankan usaha ini, dia invest di situ dalam bentuk biaya langganan, dan gue mengelola dana itu. Oke. Prinsip gue simple terhadap membuat sebuah bisnis. Membuat bisnis itu bukannya cari investor, tapi cari konsumen dan cuan. Jadi banyak dari orang-orang yang gue temuin gitu ya, ngobrolin bisnis segala macam, ujung-ujungnya cari investor gitu loh. Itu bukan hal yang baik sebenarnya gitu loh. Kalau bisnis lo adalah cari investor gitu, kecuali itu tadi investor lo adalah konsumen lo gitu. Jadi kalau misalnya posisinya investor lo itu adalah kayak misalnya let's say kita ngomong venture capital, atau kalau nggak sebuah apalah kayak ada angel investor apa-apa gitu, itu siap-siap aja deh kalau kayak gitu deh. Siap-siap kalau mereka berubah, baunya berubah nih, bau uangnya berubah tuh bisa berubah kemana-mana gitu. Lo bisa terombang-ambing dan lo nggak jelas itu kemana gitu. Atau kalau nggak tiba-tiba baunya kayak agak busuk ya gitu ya. Ini kayaknya udah nggak ada duitnya lagi deh. Udahlah kita tutup aja. Ya itu bisa kejadian kayak gitu, banyak gitu. Kayak kita ngelihat startup-startup yang timbul di Indonesia dan tiba-tiba menjadi shut up dan shutdown seperti itu ya karena itu tadi gitu. Karena prinsipnya adalah bikin bisnisnya adalah mencari investor, bukan cari konsumen dan cuan gitu. Jadi exit lo itu sebenarnya adalah perusahaannya bisa berjalan dengan baik gitu loh. Perusahaan lo bisa berjalan dengan baik, perusahaan lo bisa profit, dan lu bisa exit di situ. Tapi kalau posisinya ini perusahaan masih minus, tiba-tiba udah IPO gitu, digoreng-goreng orang, ya lu lihat sendiri kan, kayak kemarin ada yang sahamnya digoreng-goreng segoreng-gorengnya gitu kan, tiba-tiba dari harga sekian tiba-tiba naik, tiba-tiba anjlok lagi gitu. Itu banyaklah di situ yang hal-hal yang lucu-lucunya di situ. Jadi karena banyak teman-teman gue yang udah IPO, bukan teman gue yang kemarin aja yang udah IPO, tapi banyak teman-teman gue udah IPO, jadi gue bisa ngerti lah gitu sebenarnya apa sih yang kejadian di balik layarnya gitu. Prinsipnya ini boleh ditiru, bikin bisnis itu bukan cari investor tapi cari konsumen dan cuan. Itu boleh banget ditiru. Oke. Next, prinsip gue adalah gini, there is no angel investor. While you go down, they will act like debt collector from hell. Jadi angel itu akan berubah jadi setan ketika posisinya lo jatuh gitu, atau lo menuju jatuh. Dia bakalan nagih lo lebih parah daripada debt collector, credit card atau pinjol gitu loh. Dia bakal nagih lo seperti itu gitu. Ada kejadian lah di seberang sana yang gue tahu sampai kehilangan nyawa karena venture capitalnya atau angel investornya itu sebenarnya bukan angel tapi geng mafia something lah gitu. Ada di mungkin kejadiannya sekitar 6 atau 7 tahun, 5 atau 6 7 tahun lalu lah orangnya sampai hilang gitu. Dan ketika lo naik gitu loh, dia bakal ngambil semua yang milik lo. Itu angel investor. Dan kalau lo nggak bisa dapetin apa yang mereka mau, lo nggak bisa kemana-mana, nggak perform, habis udah diperbudak udah deh. Terima kasih aja udah kayak gitu deh, udah forget it lah gitu. Jadi kita cari bisnis yang lurus-lurus saja lah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya emang kalian butuh permodalan, saran gue yang terbaik itu adalah menggunakan bank. Oke, jadi gue lebih prefer bank dibandingkan angel investor itu untuk apa namanya istilahnya, untuk permodalan. Kalau emang lu punya aset, jaminan kolateral atau apapun lah namanya itu, lu bisa menggunakan bank sebagai teman lu. Kenapa? Karena bank tidak akan pernah meminta lebih dari biaya bunga dan lebih dari biaya denda. Itu yang dilakukan oleh bank. Bank nggak akan pernah minta ketika usaha lu naik 300% dalam 1 tahun gitu ya. Bank tidak akan pernah minta 50% dari 300% lu tadi. Artinya itu 150% dari modal yang dari utang. Atau misalnya ngutangin lu misalnya 1 miliar nih gitu. Itu divaluasi 50-50 dengan bisnis lo gitu kan. Ngutangin lo 1 miliar, 50-50 dengan bisnis lo. Once bisnis lo naik jadi harganya 10 miliar, artinya naik 10 kali lipat, biar gampang hitungnya ya. Angel investor mungkin akan mengambil duit lo sebesar 5 miliar gitu. Tapi kalau bank, lo minjem 1 M ke bank, bisnis lo naik jadi 10 miliar, lo cuman bayar bunganya doang. Bunganya paling 200 juta gitu. Jadi ngapain lo bayar 5 miliar gitu mestinya gitu loh.
lo mendingan bayar better 200 juta kan dibandingkan kayak gitu ya. Itulah kira-kiranya berbisnis dengan bank atau berbisnis dengan angel investor. Itu bisa dihitung sebenarnya semuanya gitu, risikonya apa segala macam gitu. Oke. Ini yang gue kasih saran kepada banyak startup yang gue ajak ngobrol gitu ya. Yang pertama adalah harus berani ngambil risiko gitu loh, karena banyak banyak dari teman-teman gue bikin startup itu nggak berani ngambil risiko. Akhirnya apa? Nunggu investasi di investor terus. Jalan aja nunggu bertahun-tahun, nunggu investasi investor yang tiap bulan keluar duit ya minimal 30-40 juta lah untuk gaji-gaji pegawai, sewa gedung, segala macam, internet. Mungkin 1 juta gue nggak tahu, tapi ya tiap bulan jalan terus gaji gitu kan, nggak berkurang gitu. Berusaha untuk nunggu investor lagi, tunggu investor lagi gitu loh. Karena nggak berani ngambil risiko, padahal duit ada gitu. Duitnya ada gitu, padahal nggak perlu duit gede untuk memulai gitu. Once lu bisa bayar karyawan dengan gaji 30 juta tapi lu nol, artinya posisinya lu punya duit gitu untuk bayar karyawan gitu. Beda sama posisinya lu nggak punya duit gitu. Kalau lu nggak punya duit, lu ngapain hire karyawan gitu kan gitu. Logikanya gitu kan gitu. Terus fokus sama produk dan pelayanan. Ini banyak banget startup-startup yang nggak fokus ke situ. Fokusnya itu lebih ke arah akuisisi customer baru atau iklan di mana-mana gitu loh. Sebenarnya gue bilang sih secara jujur ya, iklan di mana-mana itu nggak bagus juga gitu loh. Kenapa? Karena kayak misalnya lo iklan di Google atau lo iklan di Instagram gitu ya, itu yang untung ya mereka gitu, bukan bukan lo gitu. Emang sih lo bisa dapat konversi lah gitu ya, tapi berapa banyak sih gitu? Kenapa nggak lo fokus buat produk yang bagus dan biarkan produk itu yang bercerita terhadap orang lain gitu loh. Kalau produk lo bagus, orang bakal ngomong, gue pakai di sini gitu. Beda sama orang yang iklan jor-joran di mana-mana, tiba-tiba orang yang kelompoknya juga di mana-mana gitu, karena dia nggak bisa memperbaiki produk gitu. Dan yang terakhir adalah memperbanyak jaringan. Banyak dari startup-startup itu yang hanya bermain di kalangan itu lagi gitu loh. Datang kemana konversi startup, datang kemana pameran teknologi gitu. Padahal apa ya? Bisnis tuh nggak cuma di situ gitu loh. Di bisnis tuh nggak cuma di situ. Gue aja, kenapa sih gue berbisnis F&B gitu loh. Gue juga jual kue karena gue tahu Om Peter juga di kue juga gitu. Tapi gue pikir kue itu lucu gitu loh. Dari kue gue bisa berkenalan dengan orang lain gitu loh. Gue nggak harus jualan produk keywords kok gitu. Bisa jadi gue punya produk lain apa yang baru yang gue nggak bisa kebayang sebelumnya. Karena gue cuma menawarkan makanan sama orang lain gitu. Ibaratnya kalau orang orang yang ngerokok gitu ya, orang ngerokok itu bisa punya teman baru banyak gitu loh. Mas, minta apinya boleh gitu. Oh ya, gitu. Tiba-tiba dari mana Mas? Gitu kan rokok gitu kan ya. Iya dari sini gini. Oh iya saya kerja di sini. Itu adalah sebuah pembukaan obrolan yang paling baik gitu sebenarnya. Rokok, makanan gitu. Tapi kalau gue tiba-tiba ngomongin, lo mau bikin website nggak gitu? Atau lo mau bikin fleksibel VM nggak gitu kan? Kayak buat apa sih gitu sebenarnya gitu. Kecuali kalau gue ngomong sama orang teknologi gitu. Um, tapi gue coba untuk ngobrol dengan orang lain gitu, gue coba untuk solving masalah dan di situ gue nggak hanya menggunakan merek gue, bisa jadi gue menggunakan produk orang lain di situ. Tapi yang jelas ada banyak hal dan kesempatan yang bisa kita dapat dengan memperbanyak jaringan tadi. Oke, so kita harus apa ya, harus berusaha untuk berubah tadi lah gitu. Gue sambil minum bentar ya. Kita harus coba untuk berubah lah. Gue pribadi untuk secara bisnis gue udah banyak mengubah mindset gue gitu. Jadi core bisnis gue tuh adalah sekarang bukan hanya jualan hosting atau apa gitu ya, tapi gue sebenarnya bisnis kreatif. Jadi mindset gue yang gue jual kepada pengguna gue dengan cara posisinya adalah gimana tadi mengatur seni, teknologi, dan bisnis dan mempertahankannya dengan mindset yang kreatif. Itu yang gue lakukan. Contoh simpelnya adalah kayak gini deh. Banyak orang yang emang bikin price war gitu loh. Lo ngapain sih bikin price war gitu kan? Murah-murahan harga tuh buat apa sih sebenarnya gitu? Contoh deh kayak gini deh. Misal gitu ya, ada orang yang jualan nama domain. Kalau di industri gue paling gampang nama domain.
sebenarnya nama domain itu harganya mungkin cuma 9 kalau sekarang harganya naik ya 9 berapa gitu gue lupa 9,5 apa berapa gitu harga aslinya gitu. Jadi biasanya orang jual $11 gitu, idealnya sekitar segitu. Jadi lo masih ada margin lah $1 gitu kan. $1 tambah pajak, keuntungan segala macam, oke lah gitu. Tapi $1 tuh cuma 15.000 Pak, gitu. 15 dan itu setahun lo gitu. Lo harus jual produk yang selama setahun, tapi lo perang-perang harga. Bahkan kayak ada kompetitor gue yang ngambil cuman untung, nggak ngambil untung malah gitu, malah subsidi gitu. Atau kalau nggak malah ngambil untung cuma 1.000 atau 2.000 gitu. Buat apa gitu loh? Itu nggak kreatif gitu loh, nggak bisa memikirkan apa ya, nggak bisa memikirkan apa sih yang bisa diambil keuntungan dari situ. Kenapa gue bilang nggak kreatif? Karena yang buntung itu bukan kalangan reseller Pak, yang untung tuh produsennya, itu larinya ke VeriSign semua duitnya gitu loh. Jadi buat apa gitu loh, gue ngayain perusahaan asing itu buat apa gitu. Sama hal terjadi dengan domain manapun lah, dengan domain ID pun gue bilang seperti itu gitu. Gue boleh jujur gue bilang kayak gitu. Ngapain perang harga gitu loh. Yang untung bukan lu gitu. Oke. Okay. So banyak yang bisa kita ambil dari price war versus promosi kreatif. Contohnya adalah harga lawan kualitas layanan. Orang pasti pengen layanan terbaik lah. Banyak banyak orang yang bikin bisnis itu mungkin ya hanya bisa untuk bikin harga murah dan tidak bisa menghitung return of investment. Jadi dia nggak pinter ngitung return on investment-nya. Jadi ada sebuah kisah lah di dalam sebuah industri gitu ya. Ada teman gue cabut dari industri itu, terus dia kerja di situ gitu. Dia bilang gitu, bos gue tuh gila gitu. Kenapa? Nggak ngerti Ren namanya return on investment Ren gitu. Kok bisa gitu? Iya dia jual set harganya segini gini 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 gitu. Bentar. Ini bukannya costnya barang itu segini ya, gue bilang gitu. Iya, tapi dia nggak tahu kalau ketika ditanya berapa lama lo balik modal untuk lo jualan barang ini gitu. Dia nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa gitu? Karena emang pemikirannya tuh nggak nyampe ke situ gitu. Jadi cuman dia pikir, oh harga pasarnya segini ya udah gue jual segitu gitu. Ibaratnya dia beli orang orang jual besi harganya 10.000 perak nih, tapi besi banci gitu, bukan besi asli. Padahal cost dia untuk bikin besi itu 12.000. Terus akhirnya dia jual 10.000 gitu. Dia nggak bisa ngitung return of investment-nya di situ. Gitu. Terus itu benar-benar apa ya ngaruh sebenarnya dalam perjalanan bisnis gitu. Terus banyak juga kalau kita lihat dalam dalam industri manapun tuh yang bakar duit gitu ya, bakar duit. Nah itu bakar duit itu jeleknya di situ sih. Dan promosinya nggak kreatif gitu. Jadi terutama biasanya perusahaan-perusahaan yang baru dapat investasi atau dapat inkubasi itu biasanya doyan banget tuh bakar duit gitu. Jadi duit investornya dihabisin secepat-cepatnya gitu biar mereka dapat duit lagi gitu seperti itu. Tapi nggak mengubah kualitas layanan lu dan nggak mengubah apa istilahnya ya. Mungkin secara volume lu bakal naik, tapi operasional lu bakal tinggi. Jadi ya dihitung-hitung ya ngapain gitu. Lu bayar pajak juga mesti gede gitu kan. Gitu. So, gue coba hal yang kreatif, gue bikin film sekarang. Bisa dilihat di sini, s.id garis miring film pulang, alamatnya di sini bisa lihat. Om Peter, gue nggak tahu udah nonton apa belum, tapi ini filmnya bagus. Nanti Om Peter boleh capture, boleh nonton lah kalau misalnya udah selesai kita presentasi kayak gini, nonton deh filmnya ini. s.id garis miring film pulang. Ini filmnya menyentuh gitu, film tentang keluarga sih. Ini artisnya, dia lagi bikin teh gitu. Ini tentang teh dan keluarga. Bukan teh dan keluarga ya, bukan teteh ya gitu. Oke, terus dalam bisnis juga kita juga harus menjaga etika dan ekosistem. Jadi di dalam industri gua itu kenapa dibikinlah asosiasi itu sebenarnya untuk menjaga etika dan menjaga ekosistem gitu. Prinsip gua tuh sebenarnya gini, kompetisi sama kompetitor itu gak boleh dibunuh. Jadi kalau gue ngancurin kompetitor gue yang kecil-kecil gitu, atau gue berusaha untuk menyerang kompetitor gue yang gede gitu, itu sebenarnya hal bodoh gitu. Kenapa gitu? Sebenarnya kompetitor itu kan cuma dalam hal bisnis ya, tapi aslinya kita temenan gitu. Kayak di apa ya? Kayak dalam industri gue nih, gue tuh sebenarnya ngomong sama mereka gitu loh. Gue bilang kayak gini, lu sama gue mau berantem jual-jual harga banding-banding harga buat apa sih gitu? Yang untung juga dia gitu. Kita mah ancur-ancuran aja, profit nggak ada ujung-ujungnya gitu kan. Terus kenapa nggak kita kompetisi dalam hal kreatif aja gitu? Kenapa harus ancur-ancuran seperti itu gitu kan gitu? Dan yang untung orang lain. Terus gue bilang gini, ntar lu kalau ada apa-apa ujung-ujungnya juga curhatnya ke sini kok, gue bilang gitu.
Jadi akhirnya di dalam industri gue itu ya asosiasi itu kayak jadi tempat curhat lah gitu. Jadi kalau misalnya ketemuan atau kalau nggak diskusi di WA group tuh isinya curhat aja gitu. Misalnya gue ada masalah ini, gue butuh kayak gini, si Anu vendor ini kok begini, itu ya semacam gibah industri lah saya asosiasi itu di mana-mana ya. um, Enaknya sih emang bisa kita percayain sama-sama gitu. Makanya emang kompetisi dan kompetitor itu memang perlu kita jaga gitu. Karena ya yang menghidupi kita tuh mereka gitu loh. Once service lo kurang bagus, itu orang bakal swing, pindah gitu. Seperti itu. Tapi ya pindahnya paling ke situ lagi gitu. Nggak akan jauh-jauh gitu. Misalnya dari si A pindah ke si B, pindah ke si C, bolak-balik aja gitu. Bahkan yang gue yakini adalah di sini banyak orang yang punya banyak account. Ya contohnya simpel kayak misalnya marketplace lah ya, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang oranye gitu. Orang pasti yang doyan belanja pasti punya akun di banyak tempat. Kira-kira seperti itu sih, cari yang paling murah yang mana kan gitu. Cari yang paling bagus, cari yang pelayanan ini pasti beda-beda. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan juga kalau emang bisnisnya punya skema reseller gitu, reseller tuh mesti dipiara gitu. Meskipun secara tidak langsung dia akan kompetisi dengan diri lo, tapi kalau lo nggak pelihara reseller lo hancurin harganya segala macam, itu nggak bakalan jalan tuh posisinya gitu. Nah, kayak tadi kita ngobrol awal-awal ya, gue bikin social activities collaboration gitu. Kalau lo lihat di sebelah kanan ini logonya ada logo kompetitor gue di sini gitu, di paling pojok kanan bawah lah gitu. Gue di pojok kiri atas, sedangkan kompetitor gue di pojok kanan bawah. Tapi kita ngomongin hal yang sama gitu loh. Kita ngomongin kemanusiaan lah gitu. Gue tahu di Jogja ini susah untuk cari vaksin gitu. Jadi lo tahu siapa yang gue telepon pertama kali? Itu adalah kompetitor gue. Semua kompetitor gue tuh gue telepon gitu loh. Siapa yang ada di Jogja, gue posting di grup yang belum gue telepon hari ini gitu loh. Gue udah belum telepon nih, udah gue teleponin semua satu-satu. Gue bilang, gue mau bikin ini, gue butuh masa dari lo gitu, gue butuh karyawan lo nih gitu. Kenapa karyawan lo pada vaksin belum gitu? Oh belum, ada berapa? Ada sekian gitu. Oh ya banyak juga, ya udah gue masukin dulu ya gitu. Kenapa nanti kalau misalnya gue dapet nih vaksinnya, gue bakal infoin ke lo gitu di situ. Ya udah, gue nggak minta duit apa apa ya sama lo, tapi kalau emang lo mau nyumbang, gue terima gitu. Kondisinya emang di sini biaya lumayan gede gitu. Ya udah akhirnya ada yang nyumbang ini nyumbang itu gitu, nominalnya gue nggak bisa sebutin tapi intinya nggak terlalu besar lah ya, tapi lumayan gitu untuk memenuhi biaya sebuah event itu. Kita bisa mencapai hampir 60% dari sponsorship, jadi misalnya gue yang nombok, but it's okay gitu. Paling nggak gue udah berusaha untuk nyelamatin industri gue di sini gitu. Karena meskipun tadi gue bilang gitu kompetisi ini penting, tapi kalau pemain itu sakit semua gitu, lu nggak bisa kompetisi dengan baik gitu loh. Kalau orangnya pada sakit tuh nggak bisa kompetisi dengan baik gitu. Lu bakal ngelihat aura kelesuan dalam sebuah industri di situ gitu. Gitu. Jadi gue berusaha untuk kolaborasi di situ. Oke. Okay. And sebelum slide terakhir gue bakalan ngingetin lagi buat teman-teman startup, cash flow is a king. Balik lagi tadi, bisnis gue adalah cash basis. Cash flow itu adalah hal utama menjadikan perusahaan anti kredit macet dan juga menjamin stabilitas perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak pernah memikirkan ini gitu loh. Bisa jadi utang lo banyak, tapi yang penting cash flow tinggi gitu loh. Gimana caranya lo punya cash flow tinggi? Karena itu darah lo, cash flow tuh kayak darah gitu. Kayak lo kurang darah, lu lemes banget gitu posisinya, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu cash flow. Dan ini yang salah satu penting juga, capex versus opex. Startup ini banyak salah di capex versus opex. Contoh simpelnya gini deh, gue suka ngomongin sama orang tuh jangan investasi di infrastruktur kecuali emang perusahaan lo perusahaan infrastruktur. Jadi kalau emang bisa sewa dulu, jangan beli dulu. Karena banyak banget startup tuh yang ya coming from the good family lah, good and wealth family. Mereka datang dari situ. Uh, Pertama kali sebelum bikin bisnis adalah beli ruko dulu gitu. Jadi uangnya habis buat beli ruko gitu. Ruko di Jakarta harganya ememan Pak gitu. Beda sama ya di Jogja juga mahal sih gitu sekarang gitu. Beda sama kayak dulu gue di Bandung, gue sewa dari awal kamar kosan dulu gitu. Gue sewa kamar kosan, gue pindah sewa rumah yang kecil, gue baru pindah ke gedung gitu. Jadi setiap masa udah gue laluin lah gitu. Gue emang bisnisnya nggak mulai dari kos-kosan sih, makanya gue nggak mulai dari garasi, makanya gue nggak belum sebesar Bezos karena ya nggak mulai dari garasi, gue mulai dari kos-kosan, jadi agak-agak lambat gitu.
Bisnis gue yang lain gue mulai dari kos-kosan karena gue berusaha untuk mengimani dan mengamini apa yang dilakukan oleh Steve Jobs, apa yang dilakukan oleh Bill Gates. Memulai sesuatu dari garasi itu kayaknya lebih bagus gitu. Makanya usaha gue yang lain gue mulai dari garasi gitu. Oke, dari modal berubah jadi operasional. Dan ini perusahaan teknologi, gue sebagai perusahaan teknologi, gue ngomong, teknologi baru tuh belum tentu tepat. Udah deh, itu benar-benar hal utama gitu. Kenapa? Gue boleh cerita aja jujur, sebenarnya internet kita tuh dibangun dalam kondisi yang sebetulnya sifatnya adalah protokol-protokol lama dan yang sifatnya trust. Ada istilahnya kalau ledek-ledekan sysadmin tuh in BGP we trust gitu. BGP itu teknologi lama gitu, jadi bukan teknologi baru, tapi masih dipakai sampai sekarang dan itu masih diadopsi sampai sekarang dan itu yang membangun internet. Jadi sebelum mengadopsi teknologi baru atau menggunakan sebuah produk teknologi atau memutuskan lo akan menggunakan teknologi apa pada produk lo harus pahami dulu yang pertama, dasar sebelum mengadopsi teknologi baru itu apa? Dasar teknologinya apa? Misalnya nih, ada orang ngomong sama gue gitu, gue kan kalau dengerin sales paling seneng ya gitu ya. Biasanya gue paling seneng dengerin sales yang jualan cloud sama data center. Waduh seneng banget gue. Ya maksudnya kayak gue dengerin lah orang-orang kayak dari, gue sebut lah dari WCWS atau dari Alibaba gitu, atau dari mana, itu gue seneng banget dengernya gitu. Wah canggih gini. Apa sih sebenarnya unggulannya? Nggak ada gitu. Gue cuma bilang, produk lo itu virtualisasi gitu. Mau lo apain juga produk lo tetap virtualisasi. Cuman mereknya aja lo bedain gitu loh. Soal lo kemas dalam teknologi yang berbeda, tapi core basicnya lo itu gitu loh. Dan gue main industri itu sebelum lo kerja di situ, gue udah main di situ gitu. Gue bilang kayak gitu kan gitu. Yang jelas adalah gini, semakin namanya keren dan teknologinya semakin baru, artinya investasi masih baru. Masih perlu balik modal dan penyempurnaan. Harganya biasanya mahal, Pak. Itu tadi gue bilang yang gue cerita mulu tadi soal platform lock tentang sebuah perusahaan yang harus membayar puluhan juta dolar per minggu tadi kan. Gue nggak mau nyebutin namanya di sini. Yang paling benar itu adalah menggunakan gabungan antara teknologi baru dan teknologi lama gitu loh. Kalau lu adalah orang yang emang paham mengenai teknologi, lu nggak perlu hype teknologi, lu nggak perlu bawa gitu. Kayak misalnya sekarang ada yang istilahnya apa ya gue ngomongin cloud deh, cloud computing kan dulu namanya, orang ngomong namanya grid computing, ada yang bilang juga namanya super computing. Itu aja sebenarnya teknologinya gitu, nggak nothing new gitu loh buat gue juga gitu. Mungkin buat lo juga nggak ada yang baru sih, cuman wah keren aja yang ini bisa ngasih diskon gede gitu kan, wah yang ini bisa ngasih kredit gede nih, itu yang menarik kan sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini tulisan gue di info komputer ketika gue bilang dalam industri ini, terutama gue dalam industri cloud, gue bilang cloud itu bukan segalanya gitu loh. Apalagi istilahnya dengan cloud baru itu bukan gue menjelekkan industri gue ya, tapi yang sebenarnya adalah posisinya lu bisa menghemat banyak biaya yang lo keluarkan dengan menggunakan hal yang hybrid gitu loh. Lo bisa kombinasikan hal yang baru tersebut dengan hal yang lama. Kenapa? Karena memang protokol internet kita tuh masih protokol jadul banget, Pak, gitu. IP address aja lo masih pakai V4 gitu. Jarang yang perusahaan yang pakai V6 gitu. Di gua udah pakai IP-V6 dari tahun 2004 ke 2005 waktu itu. Gua udah pakai di kampus gua dan gua udah adopsi dari 3 tahun yang lalu di Keywords gitu. Tapi lawannya nggak ada, ISP-nya nggak ada yang mau connect karena emang ISP yang mau connect dengan IPv6 itu nggak banyak gitu. Nah sekarang gue udah mulai ngegratisin penggunaan IPv6, kayak udah 2 tahun atau 3 tahun lalu udah gue gratisin. Jadi emang ada customer gue yang butuh IPv6 gue kasih. Itu sebagai contoh ya teknologi ya gitu ya. Padahal itu udah terbit dari 20 tahun yang lalu tuh IPv6. Oke, apalagi cloud gitu. Ini contoh simple, kalau gue ngomongin ada sebuah startup yang menggunakan biaya cloud itu sampai $20.000 sebulan gitu. Padahal kalau pakai colocation atau dedicated server sendiri, itu nggak lebih dari $2.000 sebulan gitu. Itu sepersepuluhnya sebenarnya gitu. Cuman alasannya simple karena investornya tidak mau memiliki server. Dan investornya tidak mau meng-hire sistem administrator. Padahal kalau dihitung-hitung dalam waktu dia operasional selama setahun gitu ya, setahun aja ya gitu ya, itu mungkin di 3 bulan atau 4 bulan udah bisa ketutup semua biayanya gitu. Nggak nyampe 20.000 lah untuk biaya itu semua gitu. Jadi menggunakan hybrid cloud itu buat gue adalah hal yang terbaik
saat ini. Best price, best practice, dan best availability gitu. Oke. Nah, ini gue bikin produk namanya Flexible. Tadi yang gue cerita nama lo, ini sebenarnya pay as you go untuk virtualisasi. Sebenarnya barang lama sih, nggak ada yang baru-baru banget. Cuman gue baru ngeluarin aja gitu. Baru setahun lah gue ngeluarin gitu. Ini harganya murah, cuman 200 perak kalau nggak salah per jam, gue lupa deh. Sekitar segituan lah gitu. Jadi kalau lo nggak pakai, udah lo nggak usah bayar gitu kayak gitu. Beda sama share hosting biasa kan gitu. Lo nggak pakai, lo bayar gitu. Kalau ini ya segitu. Tapi ya balik lagi tadi gue bilang teknologinya hanya cuman sekedar virtualisasi aja gitu, sama aja kayak lu pakai WCWS Alibaba atau apapun namanya itu gitu. Itu sebenarnya virtualisasi aja, nothing new sebenarnya di situ gitu. Lu mau pakai istilahnya ada Dino, ada apalah Magneto, apalah gue nggak ngerti namanya itu, ya itu virtualisasi gitu. Dan itu hanya membebani pikiran lu untuk mempelajari itu, dan hanya membebani lu untuk tidak paham konsep dasar dari teknologinya itu apa gitu. Karena itu cuma tinggal klik selesai gitu. Tapi lo nggak tahu di balik itu apa, dan lo harus membayar biaya bandwidth yang luar biasa mahal dan biaya proses yang luar biasa mahal untuk hal itu. Dan lo nggak perlu bayar itu sebenarnya gitu. Jadi kalau lo pakai infrastruktur sendiri, lo bisa hemat 1/10 bahkan gitu. Ya nggak 1/10 lah, mungkin lo 1/10 lah, mungkin 20% atau 30% lah gitu, kayak gitulah kira-kira. Oke. Terakhir, bagi startup ataupun bisnis apapun, instrumen keuangan tuh amat luar biasa penting. Kenapa? Itu sama kayak kita punya mobil atau kita punya motor gitu ya. Ketika kita mengemudi, kita harus tahu nih posisi kita ini ada kecepatan berapa. Kalau lo ada di kecepatan 60 km per jam, berarti lo memiliki waktu pengereman tuh paling singkat tuh 20 meter lo baru ngerem. Kalau lo mau nyantai. Lo mau nyantai nih jarak 20 meter, lo bisa ngerem pelan-pelan. Tapi kalau lo dari 60 km per jam, lo harus ngerem mendadak, itu semua orang bakal terpelanting. Sama halnya dengan keuangan. Lo udah tahu nih, runway lo udah mau habis nih, tapi lo malah ngebut di situ gitu loh. Atau kalau enggak, lo malah nggak bisa terbang di situ pesawatnya gitu. Itu bisa fatal gitu. Makanya itu lo perlu dashboard lah untuk keuangan. Lo harus tahu keuangan lo tuh kalau bisa secara real time gitu loh. Berapa persen orang yang membayar ke layanan lo gitu, atau berapa banyak orang yang membeli produk lo setiap harinya, rata-rata berapa gitu, dan juga mereka dari mana aja. Dashboard seperti itu mesti lo miliki gitu. Lo harus invest di situ. Kalau lo mau invest di situ gitu. Nggak perlu beli kayak software mahal-mahal yang kayak gitu-gitu, nggak perlu lah gitu. Gue yakin lah di jagoan-jagoan PHP di sini banyak yang bisa bikin kok. Orang Indonesia tuh ya otaknya encer-encer lah gitu. Yang penting asal cemilannya pas, barang-barang begitu pasti gampang jadinya gitu. Itu. Jadi laporan keuangan itu amat penting di perusahaan, dan ingat, kendali dalam bisnis itu ada di keuangan. Jangan pernah terobsesi sama gaya hidup, jangan FOMO. Itu fatal banget gitu. Banyak apa ya istilahnya ya, banyak startup-startup yang emang terobsesi sama gaya hidup. Contohnya gue pernah ngobrol dengan game developer di sebuah kota gitu ya. Mereka dapat investment 1,5 M, dan 1,5 M itu habis dalam waktu 1,5 bulan gitu. Dibeliin Mac semua buat anak-anaknya gitu. Terus gue tanya, emang lu dikasih duit segitu nggak suruh balikin? Nggak tahu ya, gue cuman karyawan doang di sini gitu. Oh ya gitu. Terus itu ceritanya gimana, dalam waktu 6 bulan selalu dikasih itu lo bikin apa? Kita nggak bikin apa-apa, terus pada bubar aja karyawannya gitu. Jadi ya itu di game industry ya, gue ngomongin game industry di sebuah kota lah gitu ngomong. Mungkin udah kejadian udah 5 tahun apa 6 tahun yang lalu, gue ngobrol gitu. Jadi nggak apa ya, gaya hidupnya yang diutamain gitu loh. Oh beli Mac dulu, padahal komputer itu menurut gue belum tentu bisa menjamin lo membuat sebuah karya yang baik gitu. Banyak orang-orang yang nggak punya komputer yang bagus itu bisa bikin hasil karya yang bagus gitu. Karena apa? Karena emang orangnya mau berusaha gitu loh, tidak terobsesi dengan gaya hidup gitu. Jadi dia adalah fokus kepada karyanya dulu gitu. Sama, gue juga ngingetin teman-teman PHP ID, gue yakin lo apa deh yang nonton ini itu sebenarnya orang-orang hebat. Jadi bikin karir lo sebaik mungkin buat Indonesia. Ingat, buat Indonesia ya. Kita bikin apa-apa jangan buat diri sendiri, tapi buat Indonesia gitu. Jangan mau apa ya istilahnya, jangan maulah kalau misalnya menggadaikan Indonesia gitu. Penting banget itu kalau bikin apa buat Indonesia. Oke,
keep contact, itu aja dari gue. Terima kasih. Kalau mau nonton film gue bisa lihat di sini alamannya s.id/film pulang. Kalau mau ikutan donasi juga boleh lewat kitabisa.com/donasi box. Mau follow gue di Instagram boleh dan Twitter boleh di @randy. Mau kontak gue juga boleh di sini di randy@kiosko.id. Itu email gue kalau emang sempet gue bales. Kira-kira gitu Om Peter. Thank you banget udah dapetin gue ngomong hari ini. Gue balikin lagi buat Om Peter. Oke deh, saya tutup slide-nya sementara. Boleh. Wonderful, aduh mind blowing sekali teman-teman. Beruntung banget kita dapat pemateri hari ini. Kita itu seolah-olah dikasih wawasan yang begini ternyata how C-level thinking. Jadi memang saya juga banyak dapat hal yang baru nih. So saya berharap teman-teman juga dapat hal yang sama. Karena benar-benar saya juga oh iya ya, saya sebagai orang jadul pakai protokol masih BGP juga memang pada dasarnya. Yeah. Ya. Semua yang kita lakukan tuh masih jadul loh sebenarnya. Ya kayak cuma tampilannya aja. Lu pakai komputer mau canggih apapun, larinya TCP/IP juga gitu kan. Iya TCP/IP juga. Ya. Oke deh. Tapi banyak loh, maksudnya gue ngomong terus terang ya, banyak orang mengaku network engineer tapi nggak ngerti paham konsep TCP/IP itu kayak gimana, dan terus cara mereka bekerja gimana tuh banyak yang nggak paham gitu loh. Yes, oke. Kita akan masuk sesi tanya jawab nanti di bagian kedua. Untuk itu kita akan break sebentar. Om Randy boleh minum sebentar. Ada break untuk iklan-iklan. Oke. PHP Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodpolitan. Kodpolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk mengembangkan generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Dan dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke, sudah ada pertanyaan dari teman-teman ini. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Baik, pertanyaan pertama dari Om Arif RK. Di pertanyaan, sorry. Om Arif RK tanya nih, cita-cita 10 tahun ke depan keyword mau jadi apa katanya gitu. Cia, Om Arif tanya nih. Wow. Kepengennya sih ya emang tetap hidup, bisa berkembang gitu. Tapi kalau gue ngomongin cita-cita sih, gue nggak bakal muluk-muluk lah. Yang penting anak-anak gue tetap makan dengan baik, bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Pas butuh rumah bisa beli rumah, pas butuh mobil bisa beli mobil. Ya untuk anak tim gue ya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi harapan gue sih seperti itu sih ke depannya gitu. Jadi bukan hidupnya menjadi karyawan ya. Terus terang gue di Kiros itu mendidik sebagai leadership ya. Gue bikin orang itu buat biar ke depan gue pengen bikin mereka jadi partner sih posisinya. Jadi visi misi gue ke depan untuk di internal sendiri emang banyak orang yang bakal gue jadiin partner, dalam artian levelnya mereka emang udah bukan level lagi sekedar manajer atau direksi gitu loh, udah partner lah gitu. Karena ya ada yang udah kerja bareng gue udah 10 tahun, ada yang 15 tahun. Jadi ya emang hidup gue sama hidup dia tuh udah kayak gimana ya gitu, hidup keluarga ya, udah keluarga banget gitulah gitu. Yes. Gitu sih. Ya itu teman-teman, dengar tuh nasihat. Jadikan teman-teman partner teman-teman tuh punya hidup yang kayak gitu. Oke, masih pertanyaan kedua dari Gunawan Mujur Wibisono. Perlukah pemahaman Docker hal terkait cloud ini? Oke. Gue jawab jujur ya, gue sendiri nggak paham Docker itu apa gitu. Tapi yang jelas yang gue pahamin adalah dalam virtualisasi itu bisa dibikin kontainer dalam artian lu bisa men-slice dan lu bisa bikin sesuatu di atas itu gitu loh. Ya ketika lo udah jadi virtualisasi lo bisa bikin apa aja di atas itu. Jadi lo kalau mau dibikin konsep-konsep baru seperti itu ya nggak jauh beda dengan konsep lama sih gitu. Virtualisasi udah slicing. Gue nggak tahu apakah Docker itu slicing atau enggak karena gue nggak mempelajari terlalu dalam. Tapi ya
buat gue sih kalau once lo udah punya root access tuh bisa bikin apa aja di situ gitu. Lo mau bikinin seolah-olah itu PC lo sendiri, lo mau bikin itu ada remote desktop, lo mau bikin itu ada server web, lo mau bikin ada server uh, chatting, lo mau bikin ada services apapun lah di atas itu gitu. Selama lo punya root access, lo bisa ngerjain apa aja di situ. Oke, pertanyaan berikut dari Vika Ridaul Maulaya. Bagaimana menciptakan ide-ide kreatif menurut Pak Randy? Oke. Banyak sih kalau yang gue lakuin ya. Yang pertama, gue banyak-banyak sedekah sih. Karena yang gue harap tuh adalah gue dapet doa dari orang-orang, gue sehat. Jadi untuk menciptakan ide kreatif itu adalah sehat dulu gitu. Lo sehat fisik, lo sehat mental, lo bisa menciptakan ide kreatif dengan apa? Coba jalan-jalan, coba ngeliat sekeliling lo, coba untuk bersyukur bahwa emang banyak orang yang nggak bisa makan gitu. Banyak orang yang emang tidak seberuntung diri kamu sekarang gitu loh. Ketika kamu merasa sedang sedih atau kamu merasa kamu tidak beruntung, ya banyak orang yang lebih sial lagi daripada itu gitu loh. Jadi semakin banyak kita bersyukur tuh ide tuh bakal datang sendiri gitu loh. Oh ternyata ada yang ngasih tahu ide bagus lah, atau kalau nggak lo dapat kenalan tadi yang kata gue bilang, dapat kenalan baru karena lo ngerokok, atau kalau nggak karena lo nawarin makanan atau lo jualan makanan. Jadi gue nggak nyariin orang ngerokok ya gitu maksudnya, tapi dalam artian itu adalah salah satu cara lah ketika lo pengen dapetin obrolan pada orang lain, untuk mulai obrolan gitu. Karena kalau tiba-tiba kenalan dalam dunia nyata itu kan beda sama kenalan di internet ya. Kenalan di internet kan lo cukup nge-add friend, lo nge-like, abis itu lo bisa kenalan gitu kan. Oh ternyata hobinya kayak gini. Tapi yang kalau di dunia nyata kan lo mau kenalan dengan orang, siapa nih gitu kan gitu. Beda lah kulturnya gitu. Kalau kalau gue ngomong di Jakarta ya, lu ngomong hai sama orang aja bakalan siapa lu gitu kan gitu. Atau senyum sama orang itu bakal gitu. Kalau di sini gue di Jogja gue bisa senyum pada siapapun yang gue nggak kenal gitu. Gue nggak kenal nih orang, gue cukup gini nunduk aja gitu. Orang mana akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi itulah kenapa gue pindah ke sini gitu. Jadi di sini gue bisa mendapatkan banyak ketenangan dan gue banyak ketemu orang yang bisa tersenyum gitu. Karena senyum itu adalah bagian dari ibadah kita buat orang lain, dan buat diri kita sendiri, ini itu kan banyak muncul gitu. Yes. Gitu. Saya jadi ter-encourage dengar kata-kata ini karena memang saya juga selama ini bekerja banyak, menghabiskan banyak waktu saya untuk pekerjaan-pekerjaan community. Wah, Ya. thank you banget Om Randy. Ya. Saya tersanjung juga. Jadi jangan Oke, pernah meremehkan teman-teman. community ya sebenarnya ya. Benar. Ya. Aduh, saya ini udah habis-habisan nih di community. Banyak waktu saya habis di komunitas. But it's okay. Saya membantu teman-teman juga di komunitas untuk mereka tumbuh karena ini bagian kontribusi saya untuk Indonesia. Cia. Baik, pertanyaan terakhir dari Nur Iksan. Selama ini perusahaan saya masih bergantung sekali sama project, bukan produk. Tadi apa namanya? Mohon petuanya itu gimana? Oke. Mas Nur Iksan itu sebenarnya mau jadi gini ya. Anggaplah gue pikir industrinya IT ya gitu ya. Sebenarnya sih yang Mas Nur Ihsan jalanin itu sama kalau di industri lain, industri tekstil ya, itu tukang maklun. Tukang maklun tuh bisa bikin apa aja, tapi nggak bisa bikin brand. Ada tukang maklun yang bisa bikin brand, ada juga tukang maklun yang nggak bisa bikin brand. Karena memang yang namanya bikin brand atau karena untuk mengembangkan sebuah brand atau lo pengen bikin sebuah produk itu memiliki kemampuan yang ekstra, harus memiliki kemampuan ekstra dan tidak semua orang itu bisa melakukan hal itu. Jadi kalau kalau Mas Nur tadi ngerasa nggak sanggup atau belum punya ide atau belum punya waktu atau belum punya kesempatan, nggak usah khawatir, fokus aja ke situ gitu loh. Selama emang masih bisa hidup ya kenapa enggak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang mau membuat brand sendiri gitu, misalnya produk sendiri bikin, gue nggak tahu ya produknya apa ya, misalnya bikin dari dulu misalnya bikinin program buat orang lain, cobalah bikin program sendiri dari pengalaman itu gitu kan. Toh lagian kita punya pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibayarkan oleh customer kan gitu. Itu kan lebih enak lagi sekolahnya ada yang bayarin gitu kan. Jadi untuk membuat sebuah produk yang bagus mungkin tidak perlu waktu terlalu lama gitu. Cuman memang harus membutuhkan tim lain kalau memang tidak memiliki kemampuan itu. Dan jangan salah, tidak perlu minder ya untuk apa istilahnya tidak bisa membuat produk yang punya sendiri, tidak perlu minder karena banyak kayak saya pribadi gitu ya, saya bekerja sama dengan banyak orang gitu. Saya tidak bekerja dengan sendiri gitu. Kita punya
tim yang memang saya buat untuk membantu saya dalam membuat produk gitu. Karena kalau saya buat produknya sendirian itu matanya cuma satu sisi doang yang ngelihat gitu loh. Tapi kalau ada banyak orang yang membantu dan melihat itu gitu. Tinggal masalah ini aja, tinggal masalah waktu aja sebenarnya gitu. Bisa jadi loh bulan-bulan depan atau tahun-tahun depan Mas Turisan memiliki kesempatan untuk membuat produk sendiri gitu kan. Semoga produknya bisa berjalan dengan baik. Itu doa saya cuma itu sih, dan berkembang juga. Great. Maaf, ada 2 pertanyaan lagi tapi saya sudah nggak bisa santai baca. aja, bikin aja, udah santai-santai. Lanjut aja nggak apa-apa. Iya nih, Ngobrol santai. ngobrol santai, waktunya nih Iya. nggak cukup. Emang mau kemana nih? Ada ini pertanyaan sensitif nih, tapi coba deh kalau misalnya Coba. mungkin ibarat grup band founder keyword sudah founder keyword maksudnya gimana nih? Ibarat grup band founder keyword sudah ganti-ganti personel inti berapa kali? Mungkin tim inti kali dia maksudnya. Tim intinya gue sih mungkin ada banyak yang berubah ya, tapi ada beberapa juga tim inti yang emang udah kerja di atas 10 tahun sih, ada yang 12 tahun, ada 13 tahun. Jadi ya menurut gue sih kalau emang lo belum jalan ya jalan aja dulu, satu-satu bakal ketemu dengan orang yang tepat kok gitu. Dan ketemu dengan orang yang tepat tuh pasti lu karena ketemu dengan orang yang salah dulu gitu. Lu nggak akan pernah tahu orang itu tepat apa enggak buat bekerja bareng sama lu kalau lu nggak pernah kerja sama gitu. Jadi semakin dia lama sama lu, mungkin lu bisa ngelihat oh karakternya begini ya gitu. Lu bahkan udah nggak perlu mikir lagi untuk gimana caranya ngajak diskusi dia atau ngajak ngobrol dia gitu, seperti itu. Jadi ya kalau tadi dibilang udah ganti berapa lama, udah banyak sebenarnya sih yang berubah gitu. Jadi dan usaha gue tuh udah nggak kayak usaha gue yang 15 tahun yang lalu gitu. Udah banyak banget yang gantinya gitu. Tapi memang ada orang yang emang kerjanya udah 15 tahun gitu. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Beli Oka, ini berarti orang Bali. Oke, kita sudah di akhir sesi kita, pertanyaan sudah ditutup dan kita akan ada di kesimpulan. Om Randy silakan kasih kesimpulan untuk topik kita dan mungkin motivasi buat teman-teman terhadap topik hari ini. Silakan. Kalau lo memulai sebuah bisnis startup ya atau apapun lah itu gitu ya, start dari yang kecil dulu deh. Yang namanya kita bisnis itu kita nggak tahu dia arahnya kemana gitu. Gue bisnis bakso juga mulai dari hal kecil dulu gitu. Ya rugi gitu. Dibilang belum untung ya belum untung, belum balik modal juga belum balik modal. Tapi dari situ kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar hal yang sifatnya yang kita nggak pernah temuin sebelumnya. Anggaplah itu sebagai perjalanan hidup dan petualangan gitu. Jadi kalau emang ada orang yang emang doyan untuk berpetualang di hal-hal yang mungkin agak-agak negatif ya bisa dialihkanlah ke situ gitu, berpetualang dalam bentuk bisnis atau berpetualang dalam bentuk ide kreasi gitu. Kita mengalihkan semua energi negatif yang kita alami atau kita miliki ke dalam bentuk energi positif dan membuat sesuatu yang sifatnya hasil karya. Dan menanam benih seperti itu nggak bisa dibilang instan gitu. Gue aja ngerasa 16 tahun gue di Keywords ini ya sebenarnya ya baru nyampe gini-gini aja sebenarnya gitu. Belum kayak yang wah-wah banget gitu. Tapi ya yang bersyukurnya gue bisa bikin banyak hal dari situ gitu, daripada kalau waktu dulu gue memilih untuk kerja sama orang lain gitu, atau gue memilih untuk sekolah dulu gitu, atau gue memilih untuk langsung nikah atau gimana gitu. Banyak hal yang bisa gue kerjain di situ gitu. Dan sekarang pun setelah gue jalan 16 tahun ini, waktunya memang nggak cukup sih, sehari 24 jam kurang ya, tapi kita selalu berusaha untuk belajar time management gitu. Dari time management kita bisa belajar financial management. Dari situ bisa belajar hal yang lain banyak sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk mencoba untuk belajar keuangan. Jangan sampai mengalami down atau bangkrut gitu. Gue pribadi banyak kok hal-hal yang emang sebenarnya kebangkrutan yang pernah gue alamin gitu ya dalam usaha ini gitu ya. Dalam artian Keywords ini udah banyak jatuh bangunnya gitu, tapi kita berusaha bukan memikirkan jatuhnya gimana, tapi berusaha untuk bangkitnya gimana. Jadi kita harus berusaha bangkit terus. Jadi setiap hari itu harus bangkit, dan harus membuat sesuatu yang baru gitu. Kira-kira itu sih, Om. Wonderful. Ya, itu teman-teman pesan dari Om Randy. Semoga ini menginspirasi kita semua. Thank you banget nih Om Randy udah berbagi cerita dengan kita.
Ya. Semoga ini jadi seri yang terbaik yang pernah saya bikin. Aduh, benar-benar luar biasa. Oke, teman-teman, kita akan masuk di pengumuman dan hari Selasa depan kita akan ketemu dengan Pak Dondi, Bapak Dianto. Beliau adalah saya nodong nih orang Aceh Hai semua nih. Oke, jadi ada Pak Dondi, Bapak Dianto. Beliau adalah CEO Bisnet Geo dan Bisnet Neo. Teman-teman bisa berkunjung ke bisnetgeo.com. Mereka adalah provider cloud lokal yang eksis di Indonesia sudah lama dan teman-teman boleh berkunjung. Nah, kita akan ketemu dengan seri Beyond Developer. Nah, saya juga nggak tahu beliau akan ngomong apa, tapi saya berharap teman-teman bisa terinspirasi sama seperti yang teman-teman dapatkan hari ini. Karena memang September ini September ceria, belajar online bareng C-Level. Oke, dan masih ada undangan buat teman-teman untuk jadi pemateri di bulan Oktober dan Oktober, November, Desember. Silakan isi di s.bpap.id/jadi-premateri. Ada waktu tersedia untuk teman-teman mengisinya di sana. Tinggal pilih. Standarnya di Selasa dan Jumat, tapi teman-teman boleh pilih hari yang lain. Ucapan terima kasih tetap untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot Om Luri Darmawan yang terus mendukung program ini sehingga sukses. Dan teman-teman silakan berkunjung ke learning.byphp.id untuk melihat video-video online learning dari seri 1 sampai dengan 132 hari ini. Dan masih ada himbauan donasi buat teman-teman, silakan mengisi donasi di s.byphp.id/donasi. Donasi receh pakai GoPay, OVO, ShopeePay dan sebagainya, kecil-kecil aja, tapi kalau teman-teman memberi itu sebagai bagian dari teman-teman merasa memiliki program ini. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita. Thank you banget Om Randy. Luar biasa. Thank you. Salam sehat. Tetap semangat, maju terus buat Keywords Indonesia dan kita akan ketemu di seri-seri yang berikut lagi. Terima kasih.